Selamat pagi umat terkasih. Saat berbeban berat, mari datang kepada Yesus, sumber pengharapan kita. Karena hanya Dialah tempat perlindungan yang teguh. Dia yang memimpin kita. Mari kita menyiapkan hati kita dan pikiran untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderas, jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Tak ku puji, ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin, harus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah, baik yang berada di gedung gereja saat ini maupun yang mengikuti melalui kanal YouTube. Habis gelap terbitlah terang, seperti yang dikatakan oleh Ibu Kartini. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini bagi para anak-anak perempuan hebat, bagi para pemudi-pemudi hebat, bagi para ibu-ibu hebat, dan bagi para oma-oma yang luar biasa. Minggu ini adalah Minggu Paskah yang keempat. Tema ibadah kita hari ini adalah Tuhanlah Gembalaku. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Majelis Jemaat GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi dari Bapak David Benyamin Ngili, Ibu Ervin Kusuma Wardani, dan Saudara Davian Amadeo Ngili, berasal dari GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Alamat Perumahan Yellow Garden Tangerang di wilayah 4. Apabila saat ini Bapak David dan keluarga hadir secara onsite di ibadah yang pertama, kami persilakan agar maju ke depan untuk menerima buku anggota.
Baik, sepertinya belum hadir. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat bersekutu, selamat bersaksi dan selamat melayani di GKI Taman Aries. Mari kita simak tayangan warta seputar kegiatan minggu ini. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 26 April 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu, Oma Opa. Shalom, Aries Academy kembali hadir. Kali ini dengan program pelatihan menulis renungan rohani dengan narasumber Pendeta Rinto Tampu Bolon. Pelatihan akan diadakan pada hari Sabtu 4 Mei jam 9 sampai dengan jam 12. Peserta dibatasi hanya 30 orang. Jadi, daftarkan diri segera dengan menghubungi Penatua Sriwati dan ikuti Aries Academy. Mari kita bersekutu dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta, seri Mengenal Kuasa dan Karunia Roh Kudus yang berlangsung selama 8 hari, dimulai pada hari Jumat tanggal 10 Mei sampai Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Kegiatan akan berlangsung via Zoom pukul 19.30, kecuali di hari terakhir akan berlangsung secara onsite di gereja pukul 18. Persekutuan doa menjelang Pentakosta merupakan masa berdoa bagi umat sebelum pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Berikut ini adalah rincian tema harian serta pelayan firman pada rangkaian kegiatan doa menjelang Pentakosta. Penyelenggaraan kegiatan akan melibatkan seluruh unsur dan kategorial di jemaat. Info selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat maupun yang akan dibagikan melalui WhatsApp grup GKI Taman Aries. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhan adalah gembalaku yang senantiasa melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya.
perlindungan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita akan mendengarkan paduan suara anak GPC Alive, Alive, Forevermore. Ya, Ibu Bapak dan Saudara semua, Alive, Alive, Alive Forevermore. Seperti lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak kita dari paduan suara GPC, God Possession Choir, betul ya? Singkatannya ya. Jadi Bapak Ibu boleh anak-anak dan cucunya ikutan GPC, latihan jam 9 pagi ya, habis ibadah 1 menjelang ibadah 2. Dan seperti yang tadi diserukan anak-anak Alive, Alive Forevermore, kiranya itu juga yang tetap menyemangati kita semua di minggu-minggu Paskah, di minggu Paskah yang keempat ini. Dan dia yang bangkit, dia yang hidup selama-lamanya adalah gembala kita. Itulah yang ingin kita renungkan di minggu Paskah yang keempat. Dan sebagai gembala yang baik, Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Memberi rasa aman, perlindungan. Namun sayang justru kita sebagai domba-domba kadangkala tidak taat dan tidak setia pada Tuhan. Kita berjalan menuju sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya kita sendiri. Dan bahkan tidak dengar-dengaran dengan tuntunan suara Tuhan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati mari kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengaku percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya? Dan sudahkah kita mengikuti tuntunan jejak sang gembala yang menjadi teladan Kristus, mengasihi dan peduli kepada sesama? Mari kita merenungkannya di dalam doa secara pribadi. Bapa kami yang ada di surga,
Kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada saat situasi tidak menentu, Engkau menjadi gembala yang selalu hadir, membimbing dan menuntun hidup kami. Tetapi sebagai domba, kadang kami menutup telinga untuk mendengar suara Tuhan. Kami mengeraskan hati untuk menerima kehendak-Mu dan lebih memilih mengikuti kehendak kami sendiri. Kami pun kadang enggan mengulurkan tangan bagi sesama yang menderita kekurangan atau membutuhkan bantuan. Oleh karena segala kelemahan kami, ampunilah kami ya Tuhan. Berilah kami hati yang terus terpanggil untuk mengikuti teladan Kristus. Mengasihi sesama bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik, kami memohon. Amin. Tebuslah segenap dosaku, ku rindu Kau tinggal terus di hatiku, lenyapkan berhala dan musuh kecil, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku, supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup berkenan kepadanya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan kegembala kami, tuntun kami.
ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina mencela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat bagi kami, kini kami berserah untuk digembalakan oleh-Mu ya Tuhan. Digembalakan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan di pagi yang indah ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap diarahkan, kami siap digembalakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 12. Keesokan harinya para pemimpin, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
di padang rumput, di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan Sebab Kau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah Gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Bacaan kedua menurut 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 24. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, bila mana hati kita menuduh kita. Sebab Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus, Anaknya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya, tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita,
yaitu dengan roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Sekali lagi saya ingin menyapa selamat hari Minggu, selamat pagi. Selamat Hari Kartini untuk para perempuan Indonesia. Nanti kita akan melihat paduan suara Aletheia, paduan suara ibu-ibu perempuan sudah berkebaya. Terus saya langsung bingung, dari tadi saya mikir ini siapa pada pangling. Ada yang calonan dari subuh. Wah ini ya. Ya Bapak Ibu dan Saudara semua, di hari Minggu Paskah yang keempat, di hari Kartini ini kita lagi-lagi diperhadapkan dengan sebuah pernyataan iman yang rasanya pernyataan iman ini sudah eksis sejak zaman Raja Daud mungkin minimal. Tuhanlah gembalaku. Kalau saya cari-cari di internet gitu ya, cari-cari di berbagai sumber, Daud itu hidup sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Artinya sampai tahun 2024 ini udah hampir 3000 tahun pernyataan Tuhanlah gembalaku ini eksis di dalam kehidupan beriman kita. Dan saya yakin kita semua pun mengamininya. Amin. Selesailah khotbahnya ini. Tuhanlah gembalaku. Dan bahkan pernyataan Tuhanlah gembalaku, kalau Yesus pakai di bacaan Injil kita, enggak hanya berhenti soal Tuhanlah gembalaku. Tapi Yesus juga berkata, akulah gembala yang baik. Bukan sekadar gembala, tapi bicara soal akulah Tuhanlah gembala yang baik. Kenapa Yesus memakai gembala yang baik? Karena memang pada masa itu terdapat dua tipe gembala. Ada tipe gembala yang baik dan gembala upahan. Ini juga yang ada di dalam tulisan Injil kita hari ini. Apa sih gembala yang baik, gembala sejati atau gembala upahan? Ya perbedaannya adalah gembala yang tadi kita baca bersama-sama di ayat 11, 12, 13. Gembala yang baik berani memberikan nyawanya. Sedangkan kalau gembala upahan ya karena fokusnya adalah untuk diupah. Ya makanya ketika kabur, ketika ada domba, ketika ada serigala datang, yang dia lakukan adalah kabur. Dan dengan tegas, pasti
gembala yang baik, kalau kita lihat motifnya seperti ini, kayaknya gembala yang baik ini hidup bukan untuk dirinya sendiri. Nah ya iyalah, kalau cuman buat sekadar menggembalakan domba buat cari cuan, ngapain lu sampai bela-belain menyerahkan nyawanya? Kalau cuman buat ngebelain domba, alah cuan mah bisa nanti, gak apa-apa. Katanya kan mati 1 tumbuh 1000. Artinya apa? Ini bukan lagi gembala yang baik, bukanlah gembala yang cari cuan, bukanlah gembala yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi memang gembala yang menggembalakan domba demi untuk domba-dombanya. Dan ketika saya merenungkan hal ini gitu ya, saya cuma jadi terpikir, emang seberapa berharga sih domba itu buat sang gembala? Kok sampai ada ya gembala yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya? Apa sih yang sebenarnya diperjuangkan oleh gembala yang baik sampai dirinya rela mati, yang penting dombanya yang hidup? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga jadi gembala, atau nggak usah jadi gembala lah, kejauhan gitu ya. Ternak, ada yang punya ternak di sini gitu ya. Ternak ayam kek gitu ya, ternak babi gitu ya. Saya tahu beberapa anggota jemaat kita ada yang punya ternak gitu ya. Bapak Ibu, kalau misalnya ternak itu kemudian diserang, apakah Bapak Ibu langsung, atau ya udahlah biarkanlah berlalu? Menurut saya apa yang dilakukan gembala baik ini rada nggak masuk akal kalau kita memandangnya dari perspektif masa kini. Seorang gembala rela untuk mati demi gembalanya, demi dombanya. Ada apa? Ibu bapak dan saudara semua, ketika saya mencari tahu memang domba ini buat apa sih? Memang gembala ini ngegembalain domba ini buat apa sih? Saya jadi penasaran gitu ya. Apa ujungnya, apa tujuannya sampai benar-benar membela diri untuk si domba? Dan kemudian ibu bapak dan saudara semua, saya menemukan hal menarik, yaitu di pasal 10 ini yang ada di ayat yang pertama. Di ayat pertama tertulis, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Apa yang membuat saya tertarik dengan ayat ini? Saya tertarik dengan kata kandang domba. Dan ternyata dalam bahasa Yunani ya, kata kandang domba ini berasal dari kata aulen. Nah, saya kemudian mencari kata aulen ini apa? Apakah memang kandang biasa atau kandang apa gitu ya dan segala macam. Nah, ternyata kata aulen ini digunakan di dalam beberapa ayat yang ada di dalam Perjanjian Baru. Ayat yang pertama yang menggunakan kata aulen itu ada di dalam Matius 26 ayat 3. Matius 26 ayat 3 ini berkata seperti ini, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Jadi ternyata kata aulen di dalam Matius 26 ayat 3 berarti istana imam besar. Dan ini dipakai lagi di dalam Markus 14 ayat 54. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Yohanes 18 ayat 15 kita baca, murid itu dikenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Apakah ibu bapak dan saudara semua menemukan hal yang menarik? Ini bukan sekadar kandang. Ya masa imam besar ditaruh di kandang gitu ya. Tapi apa yang ada di sini?
Ini bicara soal kompleks bait Allah. Dan lebih menarik lagi di Wahyu 11 ayat 2 secara gamblang kita baca bersama-sama. Namun kecualikan halaman bait suci di sebelah luar. Artinya aulen ini menunjukkan sebuah tempat yang ada di sekitaran bait Allah. Dan udah jelas kalau domba-domba yang ada di bait Allah adalah domba-domba yang apa ayo? Yang siap dipotong buat makan bareng di bait Allah? Bukan. Tapi domba-domba yang ada di bait Allah adalah domba-domba yang disiapkan untuk korban bakaran. Jadi ketika Yesus menceritakan soal gembala yang baik, dia mengatakan gembala yang baik itu seperti seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya di aulen. Yang udah jelas bahwa domba-domba itu adalah domba-domba yang dipersiapkan untuk korban bakaran. Ini serupa dengan pesan Natal. Di Bethlehem, di Efrata itu adalah domba-domba yang dipersiapkan untuk korban bakaran. Dan bagaimana ibu bapak dan saudara semua, domba seperti apa yang harus diserahkan untuk korban bakaran? Haruslah domba-domba yang layak. Domba-domba yang tidak bercacat celak. Domba-domba yang dalam tanda kutip sempurna. Maka ketika kita bicara soal gembala yang baik, sejujurnya gembala yang baik adalah gembala yang menjaga dombanya agar layak untuk peribadahan, agar layak untuk Tuhan. Bukan sekadar cari cuan. Makanya dari sini akhirnya fakta ini bahwa ini lagi bicara soal domba-domba yang ada di dekat bait Allah. Ini melegakan bagi kita yang bertanya-tanya, kok bisa-bisanya ya gembala sampai mempertaruhkan nyawa untuk domba? Karena ini bicara apa? Dia menjaga supaya apa? Jangan sampai dombanya cacat. Dalam perspektif gembala pada saat itu, ketika domba itu bisa layak dan sempurna, disitulah umat Israel bisa mempersembahkan korban terbaik bagi Allah. Makanya mereka jaga mati-matian karena ini bukan sekadar jaga domba, tapi ini bicara soal apa? Mereka sedang mempersiapkan, para gembala yang baik ini mempersiapkan sebuah domba yang layak untuk Tuhan. Mereka bukan sekadar menggembalakan, tapi mereka sedang berkarya, sedang beribadah, sedang berkarya, bekerja untuk Tuhan itu sendiri. Kalau mereka tidak mati-matian tuh jaga itu domba yang supaya nggak layak, bisa jadi orang Israel batal untuk memberikan korban syukur. Karena dombanya nggak layak. Makanya gembala yang baik yang kemudian dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan dirinya adalah gembala yang berani mati, gembala yang udah beres dengan dirinya sendiri, dengan gembala yang bukan untuk cari cuan, bukan untuk cari keuntungan. Tapi memang dia menjaga domba-domba ini untuk layak di hadapan Tuhan. Ibu bapak dan saudara semua, maka ketika Yesus kemudian memakai gembala yang baik, term gembala yang baik, untuk menunjukkan dirinya, akulah gembala yang baik. Maka kita pun bisa bersama-sama menyimpulkan. Akulah gembala yang baik untuk domba-dombaku. Kita semua adalah domba-dombanya. Di mana Tuhan mempersiapkan kita supaya kita pun menjadi domba-domba yang layak di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, ya akulah gembala yang baik. Tuhan ingin menggembalakan kita. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah.
Secara liturgis juga ada hal menarik Ibu Bapak dan Saudara semua. Karena pembicaraan soal gembala, Tuhan adalah gembala, itu muncul di Prapaskah 4 dan di Minggu Paskah 4. Ketika di Prapaskah 4, itu selalu bicara soal bahwa gembala yang baik ini akan memberikan kehidupan. Dan kemudian kita rayakan di Paskah. Tapi ternyata kok di Paskah 4 muncul lagi soal gembala. Karena artinya yang dilakukan Tuhan Yesus bukan sekadar menghidupkan. Bukan sekadar memberikan kehidupan, tapi apa? Setelah hidup, kita pun dibikin supaya tetap layak dan berkenan pada Tuhan. Itu sebabnya Ibu Bapak dan Saudara semua, kenapa Paskah bukan menjadi episode terakhir dalam iman kita, tapi kita melanjutkan kehidupan setelah Paskah. Karena panggilan kita bukan sekadar hidup, tetapi juga berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, Tuhanlah gembalaku. Itulah sebabnya hari ini pun kita masih bisa bersaksi. Meskipun kita udah tahu bahwa kita sudah mendapat keselamatan melalui kebangkitan Yesus. Kita sudah dapat kehidupan melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari dalam kubur. Karena Tuhan tetap menjadi gembala kita supaya kita dibimbing untuk layak, untuk hidup semakin berkenan di dalam Tuhan. Jadi Ibu Bapak dan Saudara semua, hal inilah yang membuat kita perlu memperluas pandangan kita. Tuhan menjadi gembala yang baik bukan sekadar ketika, oh Tuhan selalu kasih jalan baik dalam hidup kita. Oh Tuhan adalah gembala yang baik karena sekadar membuat hidup kita nggak pernah ada di dalam kekelaman. Bukan, lebih dari sekadar itu. Bukan sekadar untuk kita mengalami, kita menikmati hidup yang baik, tetapi supaya kita hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu jangan salah fokus ketika kita mengaku Tuhanlah gembalaku. Ketika kita ada dalam kekelaman kemudian kita ragu, benar gak ya Tuhan ini gembala kita? Kalau Mazmur 23 kan berkata, sekalipun aku berjalan Tuhan akan membawa kita ke dalam padang rumput yang hijau gitu ya. Yang ada itu, aduh bukannya hijau ini malah kering. Makin kesini makin kering, makin kesini makin kering. Kok bertubi-tubi makin kering? Ini benar gak ya Tuhan masih membimbing kita? Memang Tuhan adalah gembala yang baik bukan sekadar supaya diri kita menikmati hidup yang baik. Tapi bagaimana di dalam musim kehidupan yang kering sekalipun, kita bisa hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu mari kita lihat bagaimana supaya kemudian kita peka pada kehadiran Tuhan sebagai gembala yang baik yang sedang menuntun kita untuk hidup yang layak. Di dalam bacaan Injil kita hari ini, Tuhan menyatakan, Tuhan Yesus kemudian menyatakan dirinya. Gembala yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama Yohanes 10 ayat 11 kita baca bersama 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ibu Bapak dan Saudara semua, di dalam tuntunan Sang Gembala yang baik, itu pasti Tuhan akan hadir untuk menjaga nyawa kita. Gembala itu pasti akan memproteksi kita dari kematian. Kematian ini bukan sekadar kematian fisik aja, tapi kematian iman, kematian karakter. Mungkin juga kematian harapan, kematian dari dari semangat hidup, kematian dari semangat berkarya. Tuhan akan menjaganya. Maka ketika kemudian Tuhan membimbing, mengarahkan kita, menuntun kita untuk melakukan karya pelayanannya, untuk melakukan kehendaknya, dijamin pasti itu tidak akan membawa kita ke dalam lembah kekelaman. Dijamin pasti itu tidak akan membuat kita
ada di dalam bayang-bayang kematian. Karena Tuhan memang mengarahkan kita untuk kita layak. Dan bahkan dia sampai memproteksi kita supaya kita tidak mati. Ibu, bapak, dan saudara semua. Pengalaman inilah yang membuat penulis surat Yohanes dalam bacaan kedua kita hari ini. Dia bisa mengatakan bahwa dia berani mati untuk saudara-saudaranya. Orang yang mengalami kasih Allah adalah orang yang berani mati untuk saudara-saudaranya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Artinya apa? Ketika kita mengakui Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah yang akan membuat kita layak. Maka ketika kita dipanggil Tuhan di dalam setiap karya pelayanan, di dalam setiap pekerjaan Tuhan, mungkin itu membuat kita harus mengambil waktu kita yang luang, harus memberikan lebih waktu kita, harus memberikan segala sesuatu yang kita miliki. Yang kadang Tuhan gak mungkin, kalau saya kasih waktu untuk pelayanan, saya gak bisa membangun kehidupan keluarga, nanti keluarga saya bisa berantakan. Ibu, bapak, dan saudara semua percayalah. Memang logika manusia seperti itu. Tapi di dalam iman Tuhanlah gembalaku, kita tidak akan mungkin terjebak pada kematian itu. Ibu, bapak, dan saudara semua, banyak yang mengalami hal itu. Bukan hanya soal panggilan pelayanan, tapi kemudian ketika di dalam pekerjaan ada tawaran yang menggiurkan, tapi tahu tawaran ini bukanlah bimbingan Tuhan. Bimbingan Tuhan adalah hidup jujur, hidup tidak mencuri. Dan mungkin ketika kita berpikir, ya Tuhan, tapi kalau saya enggak mencuri, tapi kalau saya enggak ikut berbohong, nanti saya akan mati karir saya. Kadang logika berpikir kita seperti itu. Tapi disinilah kita diuji, apakah kita memang percaya bahwa Tuhanlah gembalaku yang akan memproteksi kita dari kematian. Dari kematian akan hal-hal yang kita khawatirin di dalam hidup. Ibu, bapak, dan saudara semua, justru saya sebagai pendeta, saya banyak melihat kesaksian dari ibu, bapak, dan saudara semua. Kalau saya melayani di gereja karena memang saya full timer. Tapi saya juga melihat banyak dari bapak ibu semua yang walaupun pekerjaan sampai malam, dilanjut masih rapat. Sampai tengah malam bahkan gitu ya. Ada yang dokter, ada yang harus ngawasin, harus menemani orang yang sakit, anggota keluarga yang sakit. Mungkin sebenarnya kalau pakai hitung-hitungan, nggak mungkin lah. Tapi bukankah itu adalah bentuk iman? Tuhanlah gembalaku, dia yang pasti akan menolong saya, menolong ibu bapak dan saudara semua. Dan saya mendapat kesaksian itu ketika melihat komitmen-komitmen pelayanan yang ada di gereja ini. Dan kiranya ini dapat menjadi peneguhan bagi kita. Bahwa ketika kita berkomit di dalam pelayanan, mungkin harus latihan berkali-kali. Habis pulang kerja, habis macet gitu ya. Itu adalah bentuk bagaimana kita mengimani Tuhan yang mau memproteksi kita dari kekhawatiran, kegelapan yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi lupa kan ya ini ya, gembala yang memberikan nyawanya, membuat kita berani berkomitmen untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita juga melihat, kita baca bersama 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Jelas di sini bahwa sebagai gembala yang baik, dia juga menampilkan dirinya untuk mengenal domba-dombanya, untuk mengenal setiap kita.
Maka ibu bapak dan saudara semua, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, percayalah bahwa memang Tuhan mengenal bahwa kita mampu untuk melakukannya. Dan bahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan beri karena Tuhan mengenal kemana kita harus bertumbuh, kemana kita harus dibangun, kemana Tuhan ingin membentuk, membangun diri kita untuk menjadi pribadi yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Gembala yang mengenal domba yang membuat kita harus mengimani bahwa segala yang terjadi adalah rancangan yang baik untuk kita. Tapi ibu bapak, ketika poin yang ini sering diungkapkan, ini bukan poin yang baru. Tapi saya sering mendengar gitu ya. Gampang ngomongnya, ini rencana terbaik, ini rancangan terbaik dari Tuhan. Tuhan yang kenal. Ya lu nggak pernah ngalaminnya. Udah capek. Ibu bapak dan saudara semua, apa yang manusia mau sih sebenarnya? Memang udah terjadi dengan rasa sakit, apa sih yang manusia mau? Dunia itu selalu dengan rasa sakit, dengan rasa trauma, luka. Dunia tuh pengen mengarahkan kita membalas dendam. Coba lihat peperangan yang terjadi di dunia saat ini. Cuman karena balas-balasan, dan itu memuaskan hasrat manusia. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan mengenal kita, maka imanilah bahwa apapun yang kita alami, rasa sakit, rasa duka, tangis, perjuangan yang kita alami, rumput kering yang kita rasakan, bukan rumput hijau. Itu akan selalu menjadi penguat untuk kita. Tuhan memang kenal diri kita, Tuhan tahu kita mampu, dan Tuhan tahu lewat situ kita akan dibentuk untuk menjadi pribadi yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ibu bapak, ketika merenungkan hal ini saya teringat pada seseorang, cuma saya dari kemarin ingat-ingat siapa gitu ya, waktu kuliah saya pernah mendengar kesaksiannya. Mudah-mudahan nanti kebaktian udah ingat siapa orangnya. Cuma orang itu berkata seperti ini, ibu bapak, saya saat itu juga cukup tertegun. Jadi orang ini bersaksi, dia adalah seorang yang punya kayak support group untuk survivor cancer. Dia yang membentuk gitu ya, untuk bikin kelompok-kelompok untuk support group untuk cancer. Dan apa latar belakangnya? Apakah dia penderita cancer? Bukan. Tapi dia kehilangan pasangannya karena cancer. Di saat yang bersamaan, nggak jauh beda, dia kehilangan orang tuanya karena cancer. Dan pada saat itu dia berkata, banyak orang yang sabar, ini rencana baik dari Tuhan. Dia sempat berontak, rencana baik dari mana? Pasangan saya meninggal, orang tua saya meninggal. Rancangan baik dari mana? Tapi kemudian di dalam proses, dia berjumpa, ada dalam berbagai pergumulan perjumpaan, hingga akhirnya dia membuat kelompok-kelompok survivor cancer, dan pada saat itu kemudian dia bersaksi. Tapi ketika saya bisa membuat kelompok-kelompok survivor cancer ini, membentuk support group ini, saya tahu kenapa saya mengalami hal pahit itu. Itu karena Tuhan mau membentuk saya yang hari ini. Saya bisa menjadi berkat untuk para penderita kanker lainnya. Bahkan bukan hanya penderita kanker, dia pun membuat kelompok support untuk keluarga-keluarga yang mendampingi pasien-pasien kanker. Ternyata Tuhan memberikan tadi rumput yang kering di masa lalu. Karena Tuhan kenal saya. Tuhan kenal tujuan hidup saya. Tuhan kenal masa depan saya. Yaitu untuk menjadi berkat melalui kelompok ini. Ibu bapak dan saudara semua. Tindakan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kita percaya Tuhanlah gembalaku. Ini yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir. Yohanes 10 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Dan kemudian di baris terakhirnya. Dan akan ada
satu kawanan dengan satu gembala. Tindakan lainnya dari Tuhan sang gembala yang mau melayakkan domba-domba adalah justru ayo domba-domba lain ia gembalakan juga dan dijadikan satu kawanan dengan domba-dombanya. Apa maksudnya Tuhan? Kok ketika engkau mau membuat diriku layak, engkau malah mengajak domba-domba lain. Jadi satu kawanan. Ibu bapak dan saudara semua, ini adalah hal yang sungguh menarik bagi kehidupan kekristenan yang kita beriman pada salib. Salib bukan hanya bicara hubungan vertikal, tapi apa? Hubungan horizontal. Karena ketika kemudian sang gembala itu mengumpulkan domba-domba, baik domba-dombanya maupun domba-domba dari kandang lain, dari aulen lain. Di sini gembala ingin menunjukkan bahwa hidup berkawan, hidup berelasi, itu juga menjadi cara untuk kita layak dan hidup bersama dalam kerajaan Allah. Loh kok bisa? Ibu bapak dan saudara semua, bukankah tantangan kita yang lain ketika kita mau hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup berelasi dengan orang lain? Dan bahkan kadang-kadang yang membuat hidup kita jadi enggak layak, enggak berkenan gara-gara apa? Gara-gara kehadiran orang lain. Melihat ada Bu Daisy di situ. Aduh, Bu Daisy itu susah kalau diomongin gitu misalnya gitu ya. Harus nyanyi lagi sama Bu Daisy. Udah tahu alto nadanya begini. Bu Daisy sopran terus gitu ya. Udah tahu gitu ya. Akhirnya apa, setiap latihan PS Aletheia jadi apa? Hatinya jadi gak berkenan. Aduh, sekelompok lagi sama si Bu Daisy. Hati kita jadi gak layak, hati kita jadi gak berkenan. Dan ternyata hidup tidak berkawan membuat kita juga gak layak. Dan Tuhan mau kemudian, bahkan Tuhan mengatakan dengan jelas, ada domba-domba lain yang kupunya juga. Ini mau bicara soal apa? Ayo hidup bersama dengan semua orang. Hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Sekarang tantangan perbedaan bukan sekadar beda etnis, beda agama. Tapi apa? Yang paling susah adalah hidup berkawan dengan mereka yang beda pandangan. Yang satu bumi bulat, yang satu bumi datar. Udah mendingan jauhin. Sekarang lebih susah hidup sama orang yang beda pandangan. Karena apa? Di rumah pun bisa terjadi hal itu. Tapi ibu bapak dan saudara semua, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika Yesus ingin melayakkan hidup kita, kita dijadikan satu kawanan, kita dijadikan satu komunitas. Karena apa? Supaya ketika kita ada di dalam surga. Saya pernah mendengar ilustrasi di surga itu kita akan makan bersama gitu ya. Jamuan bersama dengan semua orang. Bisa jadi sebelah kita adalah orang yang kita musuhi, nggak enak. Itu ilustrasinya gitu ya dan segala macam. Artinya apa? Panggilan kita untuk hidup berkawan ada di dunia. Supaya kita pun hidup layak dan berkenan di dalam kerajaan Allah. Ibu bapak dan saudara semua, Tuhanlah gembalaku. Biarlah kesaksian ini tidak hanya berhenti hari ini. Tapi akan terus, enggak hanya berhenti untuk 3.000 tahun, tapi 4.000, 5.000, 10.000 tahun. Karena Tuhanlah gembalaku, bukan sekadar Tuhan yang membimbing kita untuk mendapatkan hidup yang nyaman. Tapi Dia adalah Allah yang peduli, Dia adalah Allah yang mengerti. Allah yang mengenal kita. Supaya kita, Dia bimbing, Dia latih hidup kita, Dia bentuk hidup kita. Supaya kita layak dan berkenan. Itulah gembala kita yang baik. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudusan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Majelis Jemaat GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi masuk dari keluarga Bapak David Benyamin Ngili, alamat di Perumahan Yellow Garden, Tangerang, masuk dalam wilayah 4. Saat ini saya mengundang Bapak David dan keluarga untuk maju ke depan untuk menerima buku anggota. Ya, keluarga Bapak David selamat bersekutu, bersaksi dan melayani bersama di GKI Taman Aries. Ya, Ibu, Bapak, dan Saudara semua, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami bisa bersama-sama dengan keluarga yang baru, atestasi di GKI Taman Aries, keluarga Pak David, Bu Ervin, dan juga anak-anak terkasih. Kami bersyukur bisa menjadi satu kawanan domba. Dan kiranya kami bisa saling menjadi pribadi yang menolong, menguatkan satu sama lain. Ketika kami bisa saling menolong, disitulah kami bisa semakin melatih diri, semakin membina diri untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Engkau yang selalu hadir sebagai gembala. Memang Engkau hadir sebagai gembala bukan berarti meniadakan segala sakit penyakit, segala kesulitan, krisis, luka, duka, tangis di dalam hidup kami. Tapi biarlah kami percaya bahwa Engkau adalah gembala kami. Di dalam duka kami tidak terluka. Di dalam kematian kami tidak ikut mati. Di dalam berbagai trauma, krisis, dan bahkan sakit penyakit, kami tetap bisa menjadi pemulih. Karena itu kami secara khusus ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Endah, anak dari Ibu Retno. Kami berdoa untuk Ibu Lita Syahli. Kami berdoa untuk Felix. Dan mungkin sahabat-sahabat kami lain yang juga sedang dalam perawatan rumah sakit. Tuhanlah gembala untuk mereka. Dan Tuhanlah gembala untuk keluarga. Kiranya mereka dapat terus, keluarga pun dapat terus ada di dalam perteduhan dan ketenangan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang dalam pemulihan pasca perawatan di rumah sakit. Bapak Kang Hoki dan Bapak Firdaus Sitinjak. Kiranya Tuhan juga yang sertai mereka di dalam pemulihan. Bersama dengan jemaat dan keluarga, kami juga bersama-sama turut merasakan kesedihan bersama dengan keluarga Ibu Kosnait yang pagi tadi kehilangan anak terkasih Ibu Ningsih. Kiranya Tuhan Sang Gembala hadir mendampingi keluarga, menghibur, dan menyatakan penghiburan yang kekal di dalam Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk berbagai program gereja
Kiranya program gereja GKI Taman Aries bisa menjadi program di mana gereja ini menampilkan wajah penggembalaan yang asalnya dari Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pelayan, anggota jemaat dan simpatisan yang memiliki komitmen tinggi untuk hadir dan berkarya melalui gereja ini. Dari sejak gereja ini didirikan hingga saat ini. Dan kiranya kami dapat terus sebagai gereja menjadi satu kawan, satu komunitas untuk menampilkan wajah Kristus yang menggembalakan. Saat ini kami juga teringat untuk dunia. Dunia yang sedang diliputi peperangan. Dunia yang sedang diliputi bencana. Kiranya Tuhan yang memberikan keteduhan bagi para pemimpin dunia, hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka semua tidak sekadar menonjolkan diri, tetapi ada di dalam tuntunan Tuhan. Juga untuk bangsa kami ketika esok Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa Pilpres. Berikanlah hati yang siap untuk berbagai pihak menerima kemenangan maupun menerima kekalahan. Karena penerimaan yang membuat bangsa ini akan terus saling merajut di dalam rasa damai. Dan kiranya ya Tuhan, kami percaya di dalam kuasa, pimpinan dan gembalaanmu, sesudah gelap pasti terbit terang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Tabur waktu siang terus sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka
Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan berkat, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai rasa ucapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat di tengah umat dan lingkungan sekitarnya. Tuhan, berilah kami hati yang peka dalam menyatakan kasih-Mu kepada sesama dengan rela berkorban baik waktu, materi, pikiran, bahkan hidup kami sekalipun. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara semua, jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam hidupmu. Dia akan selalu memelihara dan menuntunmu agar hidup kita layak di hadapan Tuhan. Maka hendaklah kita senantiasa mengikuti apa yang Tuhan Yesus tunjukkan. Sebab gembala yang baik selalu menyatakan kasih-Nya, bahkan hingga rela disalib, rela memberikan nyawanya, dan teladanilah itu ketika kita juga berkawan dengan sesama. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kaum perempuan, Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. laki-laki, Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya akhir hidup yang benar. bersama. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita agar selalu mengikuti teladan Kristus sebagai Sang Gembala Agung. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.